kemajuan teknologi yang begitu pesat masih menjadi tantangan besar bagi generasi muda untuk mampu membaca dan juga menghafalkan Al-Quran dengan baik dan juga konsisten. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh karena itu, kami menghadirkan platform Hafizku sebagai pembelajaran tahfidz dan tahsin Al-Quran berbasis digital. Perkenalkan, kami dari kontingen Universitas Nusantara PGRI Kediri. Saya Elvina Luis Prasetyo selaku CEO dan juga CEO. Saya Maulida Syahamanika selaku CFO. Dan saya Livia Chandra Jodmono sebagai CTO dan CFO. Nah, untuk yang pertama yaitu analisis pastel, yaitu menguraikan tentang yang pertama, politikal, adanya dukungan dari pemerintah terhadap digitalisasi pendidikan, termasuk pendidikan keagamaan yang menjadi peluang bagi Hafizku untuk mengembangkan platform Hafizku ini. Lalu untuk ekonomi ini, kemampuan ekonomi masyarakat yang menjadi faktor utama dalam penggunaan layanan Hafizku. Lalu untuk sosialnya, meningkatnya kesadaran bagi masyarakat dalam mempelajari Al-Quran menjadi peluang utama bagi Hafizku. Untuk aspek teknologikal, perkembangan teknologi yang memungkinkan Hafizku untuk menghadirkan fitur seperti evaluasi bacaan, setoran hafalan, dan pemantauan progres secara digital. Untuk environmental, penggunaan platform digital mengurangi kebutuhan kertas dan juga video cetak, sehingga lebih efisien dan juga ramah lingkungan. Dan regulasinya menjamin perlindungan data pribadi dan juga transaksi digital menjadi dasar dalam pengelolaan platform dari Hafizku. Nah, Hafizku ini menjembatani kesenjangan antara kebutuhan belajar Al-Quran yang lebih fleksibel dengan realita keterbatasan waktu, biaya, dan akses pengajar melalui platform digital dan integrasi. Hafizku menghadirkan pembelajaran tahfidz dan tahsin yang praktis, terstruktur, serta dukung bimbingan dari mentor dan juga sistem evaluasi progresnya yang jelas. Dan akhirnya, belajar dan juga menghafal Al-Quran jadi lebih fleksibel, terjangkau, dan konsisten dalam suatu platform dengan bimbingan nyata dan juga progresnya yang terukur. Nah, untuk operasionalnya dari Hafizku, yang pertama, pengguna mendaftar dan juga memilih paket, mengikuti kelas serta materi online, lalu menyetorkan hafalannya untuk dinilai oleh mentor. Selanjutnya yaitu sistem otomatis untuk memperbarui progresnya dan mengirim pengingat agar belajarnya tetap konsisten. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan. Yang pertama, untuk modal awal terdiri dari domain, hosting, konten awal, tools, promosi, dan operasional dengan total 3.100.000. Modal tersebut berasalkan dari pendanaan tim sendiri. Selanjutnya, untuk yang kedua ada pendapatan bulanan yang terdiri dari basic, premium, eksklusif yang bertotalkan 2.625.000. Selanjutnya, untuk yang ketiga ada laba rugi per Januari 2026 yang bertotalkan laba bersih 1.225.000. Artinya, sejak bulan pertama usaha sudah memberikan keuntungan. Yang keempat ada arus kas untuk kas masuk yang didapat dari pendapatan bulanan yang bertotal 2.625.000. Untuk kas keluar berasal dari biaya operasional dan biaya variabel yang bertotalkan 1.400.000. Jadi total untuk kas bersih 1.225.000. Untuk ROI, laba bersih dibagi dengan total investasi dikalikan dengan 100%. 1.225.000 dibagi dengan 3.100.000 dikalikan dengan 100% bertotalkan 0,395 dikali 100% sehingga 39,5%. Untuk payback period, total investasi dibagi dengan arus kas bersih jadi 3.100.000 dibagi dengan 1.225.000 sehingga 2,53 bulan. Menunjukkan bahwa data arus kas tersedia jangka waktu pengembalian investasi berada di kisaran 2,53 bulan. Selanjutnya ada BEP. Untuk BEP, total modal awal dibagi arus kas bersih per bulan. Jadi 3.100.000 dibagi dengan 2,53 sehingga total 1.225.296. Titik impas tercapai dalam waktu sekitar 2,53 bulan atau dalam bulan ketiga operasional.
Selanjutnya untuk neraca, total aktiva 4.125.000, total pasifa 4.125.000, menunjukkan bahwa kondisi keuangan usaha kita seimbang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek teknologi yang digunakan serta inovasi dari Hafizku itu sendiri. Yang pertama, teknologi yang kita gunakan adalah yang pertama ada website dan aplikasi mobile. Selanjutnya cloud storage, LMS, video conference, audio recording, payment gateway, push notification, dan data security system. Pada inovasi, Hafizku sendiri berinovasi untuk storer hafalan digital, AI koreksi bacaan dasar, reminder murojaah, progress tracking, serta reward and sertifikat digital. Dalam aspek pemasaran, kami menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube, serta website CEO. Strateginya yaitu kita menggunakan konten edukasi yang berkolaborasi dengan tokoh serta influencer keagamaan untuk mengedukasi sehingga kita bisa memperluas pasar dengan membangun kepercayaan pasar. Selanjutnya kita ada berada di tahap strategi ekspansi. Pada tahap awal kita menargetkan kota Kediri dan sekitarnya. Pada tahap pertumbuhan kita menargetkan Provinsi Jawa Timur, dan pada tahap lanjutan kita akan menargetkan nasional Indonesia. Selanjutnya kita akan ke BMC dan customer segment yang berisikan pelajar, mahasiswa, pekerja, serta masyarakat umum. Dilanjutkan dengan value proposition. Yang pertama ada pembelajaran tahfiz dan tahsin digital yang fleksibel, sistem belajar terstruktur dengan mentor, setoran dan evaluasi hafalan online, serta progress tracking dan reminder untuk konsistensi. Dalam BMC bagian channel, media sosial kita menggunakan TikTok, Instagram, YouTube, menggunakan website dan juga landing page. Selanjutnya yaitu ada WhatsApp untuk customer service. Selanjutnya ada key customer relationship. Kita menggunakan pendampingan mentor, interaksi via WhatsApp atau platform, progress report dan feedback personal, reminder and support system, serta sertifikasi dan achievement. Dalam key revenue streams, kita ada subscription bulanan atau bisa disebut paket langganan, ada kelas privat atau premium, program intensif seperti target hafalan, serta kerjasama dalam berbagai institusi. Selanjutnya ada key research. Nantinya di key research itu ada platform digital, yaitu web dan aplikasi, mentor tahfiz dan tahsin, tim IT serta pemasaran. Dan terakhir ada database pengguna. Dilanjutkan dengan key activities. Yang pertama ada pengembangan dan maintenance platform, pelaksanaan kelas online, evaluasi hafalan dan bacaan, serta produksi konten edukasi. Dilanjutkan dengan key partners, ada mentor, pengajar, developer atau IT, payment gateway, serta mitra institusi pendidikan. Dilanjutkan dengan cost struktur, ada pengembangan dan maintenance, ada honor mentor, marketing dan akuisisi user, operasional dan customer service, serta yang terakhir ada server dan penyimpanan. Nah, untuk kesesuaian dari tema, Hafizku sudah sesuai dengan tema karena memanfaatkan teknologi digital, bisnisnya yang adaptif, pertumbuhannya yang berkelanjutan, memberi dampak sosial, dan bertanggung jawab terhadap data pengguna. Berikutlah presentasi dari kami, tim Hafizku. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum